Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu di antara lain Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgi Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya membawakan kabar yang menggembirakan, yaitu Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengarnya dari radio luar negeri. Yang ini berarti terjadi kekosongan-kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan hal yang sangat menggembirakan. Tetapi yang saya tidak ngerti dari maksud Tuhan, apa arti dari kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi menguasai negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya sudah mengerti maksudnya Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya Tuhan. Lalu bagaimana kita mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukannya kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju usul Anda, Tuan, karena waktu inilah yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dibicarakan Chairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Chairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk mereka. Tenang, semua tenang. Kalau kalian setuju, bagaimana besok kalau kita pergi ke rumah Soekarno dan bicarakan maksud dan keinginan kita di sana? Dan bagaimana kalau rapat hari ini kita tutup saja dan semuanya pulang ke rumah masing-masing? Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Saya buka pintu dulu ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, apakah Bung Karno yang ada? Kami ingin bertemu. Ya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa ya mencari Kang Mas? Begini, Bu, ada yang kami perlu bicarakan dengannya. Oke, kalau gitu, silakan masuk. Oh, baik, Bu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Memangnya apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Permisi. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kalian tetap ingin memaksakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia dapat menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Sebaiknya kita mencari informasi terlebih dahulu dari sumber yang resmi. Jadi usulan kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya. Karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Ya sudah, kalau memang keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraannya kita cukupkan sekian saja karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami meminta maaf apabila mengganggu waktu istirahat Bung. Tidak apa-apa. Silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi tepatnya pada jam 20 WIB untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Akhirnya, mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas ya? Kang Mas ada di dalam. Ayo silakan masuk. Pak, kebetulan sekali para tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu? Tokoh tua juga ada di sini. Ya ada, seperti Muhammad Hatta, Dr. Samsi, Buntaran, dan lainnya. Ayo silakan masuk. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tak apa-apa. Lalu, apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri tahukah bahwa kami sudah menginginkan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Ya, saya tahu. Kalian ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkannya. Lalu kenapa Bung tidak menyetujuinya kalau Bung ingin kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan Anda tanpa mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Kami berharap Bung tidak mengadakan rapat dengan PPKI. Karena yang saya takutkan, rencana ini akan diketahui oleh Jepang. Kita tahu sendiri kan, PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu itu, bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Namun, itu merupakan satu-satunya jembatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin Jepang campur tangan dengan rencana ini, Bung. Ya, tapi saya tidak bisa menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI, agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita tidak mengalami banyak masalah. Semakin lama perundingan, para pemuda dan Soekarno berisi tegang, keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sedangkan para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran akan berita tersebut. Lagi pula, kalau memang berita tersebut benar, tentu saja kitalah yang akan mengetahuinya terlebih dahulu. Jadi maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda? Benar, karena saya takutkan nantinya malah terjadi pertumpahan darah, mengingat kekuatan militer yang masih siaga dan kuat di sini. Bagaimana kalau keputusan Anda dan Hatta yang tidak menyetujui keinginan para pemuda kita sampaikan kepada para pemuda sekarang juga? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika memang kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilakan kalian semua untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan secepatnya.
Akhirnya, para pemuda pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 24, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin mendengarkan usul kita. Lalu mereka juga tetap bersikeras tidak ingin mendengarkan berita itu. Begini saja, saya usulkan agar Bung Karno dan Mohatta kita asingkan keluar Jakarta agar menjauhi mereka dari pengaruh Jepang. Bagaimana ini? Apakah setuju dengan usulan saya? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana ya? Kemana ya? Kita serahkan ini kepada Latif dan Singgi karena mereka adalah anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita membuat mereka berdua ke Douglas Club dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan salah satu pemutusan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Benar, apakah kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Latif Hendraningrat dan Singgi pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya bertamu kemari? Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal yang penting yang kami bicarakan bersama dengan Bung Karno. Sekali lagi minta maaf, Bu. Tidak apa-apa. Mari silakan masuk. Kalau begitu tunggu sebentar ya. Saya panggilkan dulu Bung Karno-nya. Oh ya, hampir lupa kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apa Bung Hatta juga perlu saya panggilkan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Sama-sama. Bu, kok tamunya gak ditawarin minum dulu? Maaf Mas, Ibu lupa. Oh ya, Tonton mau minum apa? Ngerepotin Bu. Gak usah apa-apa Bu. Terima kasih. Katanya kalian ingin membicarakan hal yang penting. Memangnya hal penting apa? Apakah berkaitan dengan siang tadi? Sebenarnya kami meminta maaf lagi, Bung. Telah mengganggu istirahat waktu, Bung. Kami memang datang ke sini berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami diutus kemari karena mendapatkan tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kenapa? Ke Karawang. Memang kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tapi kalau kami tidak mau, Sekarang Tuan buka waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, kami akan ikut. Tetapi saya ingin berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas izin pamit dulu. Kang Mas ingin pergi dengan para pemuda itu. Kemana? Ke Karawang. Mereka saya ikut semasa akhir-akhir ini rasa saya tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Maaf, Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu, bagaimana kita langsung berangkat biar lebih cepat? Ya, sudah, kita berangkat. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Mohatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Mohatta terus didesak oleh para pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua, hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, ini waktu yang tepat bagi kita semua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung terima usul kami. Soekarno dan Muhammad Hatta terdiam ketika para pemuda terus mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar menyetujui keinginan para pemuda. Namun, Soekarno tetap saja bersikeras
dengan pendirinya. Maaf, saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan secepatnya atau bunuh kau. Apa kalian ini? Tidak apa-apa Bu, kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, namun Bung Karno menolak. Ya, saya tahu, tapi jalannya tidak seperti ini juga. Lagi pula Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pasti ada alasannya sendiri. Lalu mau dengan jalan bagaimana lagi kalau keputusan ada di kedua pemimpin tersebut? Ya sudah, kalau bagaimana kita selesaikan masalah ini dengan kepala yang dingin, tidak dengan emosi. Akhirnya, Fatmawati berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Sudahlah Khairul Saleh, sebaiknya kalian tidak menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Memangnya kenapa? Apa alasannya? Saya merasa bahwa ini tidak benar ketika kalian menahan dua tokoh nasionalis itu. Tidak benar bagaimana? Kami sudah mencoba meyakinkan mereka, namun mereka tetap saja menolak. Saya yakin kalau kita berbicara baik-baik dengan mereka, saya pasti akan membantu kalian memenuhi tuntutan kalian. Apakah yang membicarakan ini dapat dipegang? Karena sesungguhnya yang kami inginkan adalah kemerdekaan yang besok dilaksanakan. Percayalah, saya akan membantu kalian meyakinkan dua nasionalis itu untuk memenuhi keinginan kalian. Ya sudah, sebaiknya sekarang kita berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok, tepatnya sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels, tepatnya di Jakarta. Akhirnya mereka sampai di Hotel Hendels, kemudian Sayuti Melik menghampiri pelayan restoran. Permisi Tuan, ada yang bisa dibantu? Maaf, apakah masih ada kamar yang kosong? Maaf Tuan, seluruh kamar di sini sudah penuh. Oh, begitu ya. Terima kasih. Kamarnya penuh, bagaimana ya? Bagaimana dengan rumah Laksamana Maeda? Yaitu teman karib saya. Dia juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, dia adalah perwira tinggi Angkatan Darat, jadi keamanan pasti terjamin. Saya setuju, karena seperti yang dikatakan saya Meli, keamanannya terjamin. Ya sudah kalau begitu, ayo kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, bisa kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Bisa, silakan masuk. Tuan ada di rumah. Terima kasih. Permisi Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apa ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami ingin bertanya, apakah benar berita Jepang menyerah kepada sekutu? Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya, ia mendengar dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Karena kami masih mempertanggungjawabkan terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda ini terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya. Begini, kalau Maeda mengizinkannya, kami ingin menggunakan rumah Maeda. Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi, apakah Tuan keberatan? Tidak apa-apa kok. Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita pergi membuat naskahnya bersama di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu kan? Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini bersama. Bagaimana kalau Anda, Ahmad Subarjo, dan Bung Hatta, serta saya yang mengerjakan naskah ini bersama? Benar, memang mereka lah yang harus menuju ke ruang makan.
Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka menunggu di sini. Ayo Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, dan saya pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah. Untuk pembukaan, kata apa yang bagus ya? Bagaimana untuk pembukaannya pakai kata proklamasi? Sepertinya itu cocok untuk naskah ini. Ya, bagus. Lalu untuk isinya apa? Berikan saya waktu untuk berpikir dulu. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Iya, bagus. Karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Kalau isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begini. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Alhamdulillah selesai juga ini. Bagaimana kalau kita mengunjungi para pemuda dan bertanya apakah mereka menyetujui naskah ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri mereka. Bagaimana? Naskahnya sudah selesai, Bung. Ya, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini, kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Wakil bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada, kata-kata ada yang janggal sedikit. Perlu diberi perubahan. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Akhirnya, mereka merundingkan kembali naskah proklamasi tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan pada Soekarno. Ini naskahnya, Bung. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Bagaimana naskah ini kita semua yang menandatanganinya? Ya, saya setuju. Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia lagi. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setuju, itu lebih baik. Nah, sekarang naskah sudah selesai. Lalu, yang harus kita pikirkan, di mana kita akan membaca proklamasi tersebut? Kami sudah menyiapkan tempat untuk membaca proklamasi tersebut. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi di lapangan Ikada, maka timbul konflik dengan tentara Jepang. Iya juga ya, kenapa saya tidak berpikir sampai sana? Bagaimana kalau kita membacakan naskah proklamasi di depan rumah saya? Setuju. Ya sudah, naskahnya sudah disusun dengan selesai. Bagaimana kalau kalian beristirahat di rumah masing-masing? Lihat, kalian begitu lelahnya. Paginya kita akan berkumpul di rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Kami sebaiknya pulang saja. Sebelumnya, terima kasih terhadap Tuhan sudah mengizinkan kami untuk membuat naskah proklamasi di sini. Ah, tidak apa-apa kok. Ya sudah, Tuan. Kalau gitu kami pamit dulu ya. Akhirnya, dini harinya tanggal 17, semua pulang ke rumah masing-masing.
Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya, tetapi mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan formulet-formulet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah IR Soekarno. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul di lapangan. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan Anda untuk membacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar. Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta dulu. Ya sudah, Bung. Namun jangan terlalu lama ya, karena kami sudah tidak sabar untuk menunggu. Apalagi sebentar lagi sudah pukul 10. Baiklah. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya haruslah. Itu kan sebagai simbol kalau kita telah merdeka. Belum. Ya sudah. Biar saya yang akan mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk segera menjahitkannya. Ya sudah Bung, biar saya saja yang mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Ya, silakan. Wikana, tolong panggilkan Fatmawati ke sini. Baik, Bung Karno. Sesaat kemudian, Fatmawati datang. Ada apa kamu memanggil saya? Bu, tolong jahit bendera merah putihnya. Bukankah ibu mempunyai kain merah putih? Entahlah, tapi seingat ibu, kain itu sudah ibu buat dok. Pokoknya, Kang Mas minta jahitkan benderanya sekarang juga. Kemudian, Fatmawati mencari kain itu. Setelah selesai mencari, Fatmawati menjahit dengan tangan. Tidak lama kemudian, Muhammad Hatta datang tepat pukul 9.45. Permisi. Maaf terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Lagi pula, persiapannya juga belum selesai. Memang persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Fatmawati sedang menjahit benderanya. Mungkin sebentar lagi juga sudah siap. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu, Suhud sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Permisi Bung. Maaf Bung, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Bisa. Ayo kita menuju ke halaman depan. Lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu. Kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kini, semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian, sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Siap, gerak, hormat, gerak. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu.